Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Bertekuk lutut dan melihat fakta yang dijelaskan dan dibimbing dengan baik untuk mengerti kitab suci. Dan bagaimana perdebatannya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman boleh melihat informasi yang lebih lengkap. Dan semoga kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan memperbaharui iman kita. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak dengan baik. Betul, Pak. Si Jibril ini datang dalam bentuk laki-laki. Betul? Aduh, iya, terus? Kok ya terus? Lah terus tadi kok tiba-tiba si laki-laki asing ini datang ke kamarnya Maryam, tiba-tiba mau meniup vaginanya Maryam. Nah, aku tak gablok. Ini Bapak mau menanggapi sesuai judul nggak Pak gitu? Gitu. Jadi gini Pak, coba Bapak jawab dari sudut pandang kitab Bapak gitu Pak. Ya, silakan Pak. Itulah yang saya ingin pertanyakan. Ini kan room Kristen. Kenapa yang dibahas kitab di luar agama Kristen? Apakah tujuannya untuk mencari celah atau mencari kejelekan atau apa? Karena dari tadi saya saksikan dari mulai pertama sampai sekarang ini, saya saksikan bahwa satu ngerocos ini satunya ngerocos sana, jadi akan bertemu. Tahu artinya nggak ini yang harus berbagi. Gini Pak. Sebentar ya Bang Arjuna. Pak, suatu kebenaran ya Pak ya, suatu kebenaran atau tidak benaran, apakah itu dipengaruhi oleh pihak lain Pak? Kalau itu tidak benar, walaupun bentar, hal yang tidak benar, walaupun orang tidak mengatakannya, itu tetap tidak benar kan? Iya nggak? Saya bertanya. Itu logikanya Pak. Itu logikanya. Jadi gini Pak, kebenaran atau ketidakbenaran ya tidak perlu kebenaran dari orang-orang, itu pertama. Kalau memang itu tidak benar ya, nggak perlu disampaikan pun orang juga bakal tahu. Yang di sini kami lakukan adalah kami kan bertanya, bisa nggak Anda buktikan kalau itu error atau enggak? Itu Pak. Gitu loh, silakan Pak. Bisa nggak saya buktikan itu? Itu kan jelas bisa, iya kan, prove me wrong katanya. Iya, sebelum saya tanya, ini kan tema yang dibuat oleh Anda. Sebelum saya jawab, ini kan tema dibuat di rumah. Nah, masalah benar atau tidaknya mbaknya. Kalau ibu merasakan sesuatu atau merasakan sesuatu, sementara orang tidak mempercayai apa yang ibu lakukan, apakah ibu akan ngotot atau tetap melanjutkan apa yang ibu yakini atau percayai? Itu logikanya. Karena ibu tadi berbicara logika, saya jelaskan bicara logika dan fakta. Bapak tanggapin aja sesuai judul Pak. Ya. Bapak tanggapin sesuai judul Pak. Saya sini cuma membantu memoderasi yang naik ini gitu loh. Bapak tanggapin sesuai judul gitu loh. Gini Pak, judulnya udah jelas. Quran, dengar dulu. Quran error, prove me wrong. Sekarang Bapak buktikan bahwa caption ini tidak benar menurut Bapak. Bisa nggak Bapak bantah gitu loh Pak? Begitu caranya Pak. Bapak buktikan dari sisi Bapak gitu loh. Ini putus-putus ya teman-teman ya? Putus-putus ya? Putus-putus. Bapak sinyalnya putus-putus Pak, merah Pak. Jaringannya merah itu. Benerin dulu coba sinyalnya Pak. Putus-putus. Ya loh. Ya silakan Pak, lanjut. Ya. Putus-putus ya suaranya teman-teman ya? Iya, putus-putus, tidak kedengaran. Gitu, buktikan ini aja Bang, tema ini. Jangan kemana-mana.
Gitu kalau abang bilang karena ini room Kristen, lalu kita bertanya, kamu itu tidak diperbolehkan, aturan dari mana? Teman-temanmu aja di room Islam, kamu ke room Rifa deh, blokir permanen. Itu bahas-bahas Alkitab, Nandar. Iya, oke. Mohon maaf, saya sudah kesana juga menyampaikan hal yang sama kok. Ya udah, kamu nyampaikan ini kan kita bertanya, kita tidak pernah membahas. Temanya kan Quran error. Nah, kalau kita bertanya mengenai keyakinan seseorang, otomatis apa yang orang yakini itu akan menyatakan benar karena dia meyakini, mengimani, sama seperti Anda. Itu jawaban saya. Kalau Anda menyatakan buktikan, nah ini orang Islam ataupun orang Kristen tidak akan selamanya memahami isi kitabnya masing-masing tanpa ahlinya. Makanya kita harus bertanya pada ahlinya, jangan bertanya di room yang terbuka seperti ini karena akan banyak orang yang bermunculan yang tidak memahami apa yang dijadikan sebagai tema ataupun konsep. Jangan samakan kami dengan kitab Bapak, beda Pak. Enggak, saya enggak samakan. Berbeda Pak. Enggak, gini. Beda. Ada enggak saya samakan bilang? Kan tadi Bapak bilang, Bapak tadi bawa apa tadi? Bapak bilang tadi. Berarti Anda salah menangkap persepsi saya. Bapak sebut kalau Anda menjawabnya, jawab dari sisi Bapak, kita Bapak, nggak usah dibawa kitab kami gitu loh. Berbeda. Nggak sebanding Pak. Kalau kitab kami jelas, ada saksinya, ada buktinya. Anda menyatakan kitab Anda salah ya? Ada enggak kata-kata saya menyatakan kitab Anda salah? Bapak menjawab dari sisi Bapak, kan udah tadi saya bilang. Ya, ini kan ikutin pernyataannya itu Pak, yang di judul gitu loh. Jangan lari kemana-mana, jangan lebar. Saya kan sudah jawab bahwa tidak semua orang Islam itu mampu memahami karena butuh ahlinya. Gitu. Kalau orang tidak mampu memahami, Bang, sebentar Bang. Kalau orang tidak mampu memahami, jangan naik sini. Yang mampu memahami untuk menjawab bahwa Quran error dan buktikan kepada saya bahwa itu tidak salah. Buktikan, jangan naik sini. Bapak suruh aja lama Bapak ke sini, Pak. Nah, suruh aja lama Bapak ke sini. Untuk gini, untuk kalian memahami gini ya teman-teman ya. Kalian ngerti nggak arti suatu keimanan ya? Namanya keimanan, kalau kalian tidak paham bagaimana kalian bisa mengikutinya, kalian cuma jadi makhluk apa kalian? Makhluk yang robot gitu loh. Kalian tidak tahu kenapa mengimaninya. Kalian tidak tahu apa kebenarannya dalam iman kalian itu. Gitu loh. Bisa terbukti nggak gitu. Kalau tidak terbukti, ngapain kalian ikutin gitu kan? Kalian kan bukan orang seperti itu kan? Kalian dikasih akal gitu loh. Kalian harus bisa memahami, bisa membuktikan gitu loh. Nah sekarang kalian ngikut kalian bilang, oh kalau yang tahu itu harus harus yang berlevel tinggi. Contoh misalnya harus yang ustadz, harus yang harus apa gitu. Oh berarti kalian ini bukan yang orang punya titel ustadz atau apapun itu. Kalian tidak bisa mengambil iman kalian dong. Bagaimana kalian menghidupi diri kalian dengan imanan kalian itu gitu loh? Dipertanyakan kan? Iya enggak? Boleh saya lanjut? Silakan. Nah kalau ini yang konkret aja Bu ya, saya jelaskan berdasarkan ilmu dan pemahaman. Ibu punya anak sekolah, anak yang masih sekolah? Enggak ada Pak. Enggak ada anak? Belum ada, kenapa? Atau keluarga ibu? Merit ya. Iya kenapa Pak? Belum Pak. Kenapa Pak? Oke, kalau ibu pernah sekolah enggak waktu kecil? Iya, kenapa? Gini Pak, langsung aja ke the point Pak, nggak usah nanya-nanya lagi, langsung aja, gitu loh. Anak yang tadinya tidak tahu apa-apa ngapain disekolahkan? Untuk memahami akan sesuatu kan? Makanya kita perlu belajar. Ibu pasti belajar Alkitab itu sekolah Pak. Sekarang saya tanya Anda, apakah memahami untuk iman pribadi Anda ke sekolah? Ke sekolah Anda harus ada ke sekolah dulu baru Anda bisa mengerti iman Anda. Nah sekarang saya tanya, berbeda loh. Enggak, dengerin dulu. Ibu memahami Alkitab Anda dengan cara apa? Belajar kan? Atau enggak belajar? Sekarang saya tanya, apakah Anda harus ke sekolah dulu baru Anda bisa memahami iman Anda? Jawab dulu. Harus ke sekolah dulu. Saya memahami. Jawab dulu, harus ke sekolah dulu. Ya, saya memahami. Kan sekolah belajar. Nah, kita ambil dari kata belajar. Paham kan? Kita ambil dari kata belajar. Kita ambil dari kata belajar. Dulu, Pak, apakah harus ke sekolah dulu baru Anda mengerti keimanan Anda? Ya. Bagaimana kalau misalnya orang dia mengimani sesuatu, dia nggak paham, dia harus butuh yang namanya ustadz. Baru dia bisa percaya. Itu bukan keimanan namanya. Karena keimanan itu kan nggak personal kita dengan siapa, pencipta kita itu loh. Enggak kalian bukan hubungan kita bertiga sama ustadz sama apa? Enggak. Berarti kalian Allah kalian tidak bisa menyatakan secara pribadi ke kalian. Itulah kegagalan kalian gitu loh. Ibu, mohon maaf, kegagalan. Ya iya kegagalan gitu loh. Benar nggak? Apa namanya kalau bukan kegagalan? Kalian butuh pihak ketiga untuk menjelaskan keimanan kalian. Kalian butuh pihak ketiga. Itu persepsi Ibu ya. Itu persepsi Ibu. Kan tadi Bapak bilang harus ada butuh. Kata Bapak tadi Bapak sendiri loh. Saya membaca pernyataan Bapak. Benar nggak teman-teman? Dia bilang tadi butuh bantuan apa kata itu? Ahli keren. Benar nggak? Gini. Benar nggak teman-teman? Di sini banyak loh. Iya, saya nggak masalah. Makanya jangan dipotong. Saya kan belum selesai. Ibu bukan dipotong. Silakan Anda buktikan, Anda jawab gitu. Iya, makanya diam.
jangan main nyerocos sana sini. Ya, Bapak dari tadi nyerocos tapi tidak menjawab pertanyaan, Pak. Dari tadi Bapak nyerocos. Saya sudah jawab karena Ibu memberi pernyataan, makanya saya tanggapi lagi. Makanya kalau orang menjawab jangan ditanggapi lagi. Itu yang namanya berilmu. Bapak tidak menjawab pertanyaan. Bapak kan tadi mengatakan apa? Butuh orang-orang yang apa, Pak? Makanya sekarang saya tanya, berarti Anda ya kalau tidak ada orang itu Anda tidak mengerti gitu. Iya. Oke, saya jawab. Boleh kan? Gini aja Mas. Itu Mas punya kualifikasi nggak untuk tema ini? Kayaknya Mas ke tema yang lain deh gitu. Iya. Saya kan mau jawab. Saya belum jawab udah merocos. Turun aja, nggak boleh naik. Bapak menjelaskan gini, Bang. Gini bentar ya. Sekarang gini ya, keimanan seseorang itu dengan Allahnya gitu, dengan penciptanya. Apakah butuh bantuan orang lain? Benar nggak? Misalnya kalian memahami pencipta kalian, memahami kealahan keimanan kalian, butuh bantuan orang lain nggak? Bukan mereka iya dengar. Oke, saya jawab. Saya merocos. Bukan iya. Bukan tahu butuh gitu. Ya, mungkin itu mereka. Oh, pantas. Iya. Makanya ini mereka. Betul, Fet. Gitu. Kalau kita kan enggak. Itulah makanya berbedanya mereka sama kita. Kalau Allah kita itu bisa menyatakan diri secara pribadi ke umatnya. Kalau mereka kan nggak butuh yang lain-lain gitu, butuh tafsiran, butuh hadis, butuh apa, butuh lagi yang namanya hamba-hamba Tuhan yang itu untuk menjelaskan ke mereka. Nah, udah selesai. Gitu. Artinya kebenaran ini nggak final. Oke, udah selesai. Padahal kalian bilang penyempurna. Apa yang disempurnakan sini, Pak? Silakan. Udah selesai. Iya, silakan kamu jawab. Itu mohon maaf ya Pak, Ibu, kan udah semua orang dengar kok, nggak usah dijelasin ulang. Dan saya kan nggak akan menyangkal apa yang keluar dari mulut saya bukan orang yang munafik, mohon maaf. Nah, saya sebelum saya menjawab itu, si pemikir ulum ini saya sangat sependapat dengan apa yang dia katakan mengenai masalah ilmu, apa segala macam. Nah, saya akan jawab. Ibu menyatakan bahwa dari kepercayaan Islam itu butuh guru. Nah, itu kan memang mungkin kalau orang yang menilai apa yang orang lihat dari ajaran Islam memang seperti itulah adanya. Kita tidak munafik. Kalau kita mau belajar agama untuk memperdalam ilmu agama kita belajar. Bukan yang tadinya cuma lahir terus tahu-taunya tidak tahu apa-apa. Nah, disitulah gunanya orang pendahulu kita membimbing yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang perlu kita yakini. Kalau kita tidak yakin akan sesuatu itu, ngapain? Betul, tadi kata Ibu, saya tidak akan menyangkal. Pak, Bapak ini kok lari-lari, Pak? Bapak tadi pernyataannya apa sih? Bapak bilang kami butuh bantuan orang yang lebih paham untuk menjelaskan. Saya bertanya simpel loh ke Bapak. Bertanya simpel loh tentang keimanan Bapak loh. Saya sudah jawab. Bertanya simpel. Apakah perlu harus ustadz gitu untuk membantu Bapak untuk memahami keimanan Bapak? Harus ustadz gitu. Kalau nggak ada ustadz, Bapak tidak bisa mengerti keimanan Bapak gitu, saya tanya. Kalau ada orang yang lebih memahami daripada saya, kenapa saya nggak belajar? Paham nggak poinnya di sini? Paham nggak poinnya Bapak? Paham nggak sih? Paham. Kalau Bapak selalu mengandalkan nama ustadz, bagaimana Bapak bisa mengerti keimanan Bapak? Kalau nggak ada ustadz, Bapak tidak bisa mengerti gitu. Silakan, Mas. Ya mungkin gini Mas, saya terima kasih kalau memang intensi Anda melakukan supaya Indonesia damai ya. Tapi kan konteksnya seperti ini yang disampaikan Fit. Ya berbeda perspektif is okay lah, tapi kita kepala dingin aja Mas ya, karena Mas kan perdamaian kan. Begini aja. Maksudnya Fit ini adalah di kami itu iman itu sifatnya personal. Perdamaian kan. Begini aja kan. Maksudnya Fit ini adalah di kami itu iman itu sifatnya personal. Kayaknya ada yang rekam ya. Begini aja kan. Maksudnya Fit ini iya kayaknya ada yang rekam. Udah lanjut, Bang. Faith itu maksudnya iman itu personal sifatnya, artinya ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, encounter with God personally gitu kan. Nah, yang Anda bicarakan tuh berbeda lagi, bahwa oke, kalau misalnya kita mau memperdalam segala macam, kita butuh yang namanya lebih expert dari kita, is okay gitu kan. Ini ada dua yang berbeda. Tapi yang Faith sampaikan ke Anda, apakah iman itu sifatnya personal itu, apakah Anda sendiri tidak bisa berjumpa pribadi dengan Allah yang Anda sembah sebagai Allah itu loh. Itu permasalahannya di situ loh. Itu jadi kalau Anda bilang wah kami butuh guru lah, di dalam kekristenan pun kalau kami mau memperdalam pasti kami belajar lagi, nggak ada itu soal itu. Tetapi yang saya sampaikan adalah apakah tanpa ada orang lain saya bisa beriman secara personal, secara intim, secara dekat dengan Tuhan semesta alam ini gitu. Apakah saya bisa menyapanya, apakah saya bisa yakin bahwa dia mendengar saya, dia memperhatikan saya melakukan firman-Nya segala macam. Seperti itulah, ada semacam satu interaksi, ada semacam satu relasi secara pribadi gitu loh ya Mas ya. Oke, yang saya pahami dari, mohon maaf Pak, saya jawab ya. Yang saya pahami apa yang saya pelajari dari lahir sampai sekarang, yang saya yakini, cara berinteraksi saya dengan Tuhan yaitu dengan sholat. Dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah kewajiban dari agama saya. Nah, ada tadi penjelasannya bahwa kalau berinteraksi dengan Tuhan, kalau mau bertemu dengan Tuhan secara langsung nggak bisa.
Saya jujur. Ini bukan bertemu Tuhan secara langsung. Bagaimana ini Bang? Pola pikir ini Bang. Bang pemikir. Silakan dulu kasih penjelasan yang benar Bang. Aduh. Ya, maksudnya begini loh, istilahnya secara ibadah. Personally gitu. Iman kita kan iya, personal relationship. Nah, memang faith mereka nggak sampai ke sana ya. Kalau artinya ada golongan tertentu yang sufi, mereka bisa imbangi kamu. Tapi kalau misalnya masih awam, memang itu yang menjadi satu pola mereka gitu. Jadi emang nggak akan nyambung faith. Gitu. Karena beda sekali itu ada jurang di antara perspektif kamu sama perspektifnya dia gitu. Tapi balik gini deh Mas. Ya saya menghargai apa yang Anda sampaikan. Cuman kan begini, Komal ini kan juga ada fungsi edukasinya. Terus terang saya bukan penghujat, saya belajar. Bahkan mungkin Anda pemahaman saya tentang Al-Quran daripada pemahaman Anda tentang Al-Quran mungkin masih lebih baik saya karena saya sudah baca Al-Quran, saya teliti Al-Quran hampir 10 tahun gitu kan. Saya menemukan banyak hal. Saya bicara dari konteks sejarah ya Mas, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Al-Quran, keberimanan Mas, yaitu hak personal Mas gitu. Tapi yang saya ataupun teman-teman sini mau expose adalah bicara tentang kerangka sejarahnya, historisnya Mas. Nah, dari kerangka sejarah historis itu barulah kita dapat kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran historis, kebenaran faktual. Kalau Mas keberatan dengan itu silahkan. Artinya itu hak pribadi juga gitu kan. Ini kan negara demokrasi ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan. Tapi tolong juga berikan kami ruang untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kerangka sejarah. Walaupun kami tidak mengimani kitab tersebut. Nah, terhadap kitab kami terhadap Alkitab kami juga kritis. Tapi artinya kerangka sejarah dari Alkitab ataupun Injil itu tidak pernah ada masalah karena selalu ada yang namanya ilmuwan-ilmuwan ataupun arkeolog ataupun ahli sejarah yang mengkonfirmasi gitu loh. Nah, jadi kita bicara dari konteks pengetahuan aja, nggak usah kita wah ini kayaknya menyinggung iman saya. Enggak, kita nggak perlu sekanak-kanak itulah karena ini di era keterbukaan ya apa yang kami sampaikan silakan dibantah kalau memang ada faktanya. Kami juga kan bisa mendapatkan wawasan baru lagi gitu. Tahu wawasan yang ini lah bisa dikoreksi kan tuh bahasa Inggris ya, mungkin dalam bahasa Inggris gitu loh. Bagaimana kamu bisa memahami? Bagaimana kamu bisa mengenal itu? Kalau kamu tidak punya hubungan personal dengan dia, kalian harus ngerti sampai di sini teman. Kalian nggak bisa menjelaskan iman kalian. Itu iman apa namanya gitu loh. Iya kan? Terus kalian bilang apa? Oh, harus Pak Ustadz menjelaskan iman kami. Itu berbeda. Dia Pak Ustadz itu sebagai pengajar di situ. Tapi kalau untuk menjelaskan keimanan kita secara personal gitu loh, hubungan pribadi kita secara personal, karena kamu menjelaskan keimanan kamu dari awal saya tekankan itu loh, keimanan loh, banyak pastinya loh di sini. Benar nggak? Keimanan kamu. Bagaimana kamu menjelaskan keimanan kamu? Benar nggak teman-teman? Bagaimana kamu menjelaskan keimanan kamu? Itu saya bertanya saya loh dari awal loh. Oke, kan Ibu tadi bertanya jawab sesuai tema. Saya sudah jawab sesuai tema. Nah, terus tadi Ibu lagi menyatakan bahwa saya menjelaskan tentang harus mengimani, harus belajar ini enggak. Itu kan, itu beda lagi. Saya bilang tadi kalau masalah Al-Quran tidak semua orang Muslim memahami isi Al-Quran tanpa belajar. Ada loh kawan saya Bu, ada loh. Saya tidak bilang, saya bilang tadi bagaimana kamu memahami keimanan kamu Pak. Bagaimana kamu menjelaskannya? Kalau kamu tidak mengerti itu saya bilang, ya. Kamu yang mengatakan apa? Butuh apa? Butuh Ustadz, butuh apa kamu bilang? Makanya tadi aku langsung jawab apa? Masa kamu untuk keimanan kamu tidak mengerti secara pribadi? Kamu butuh orang lain untuk menjelaskan keimanan kamu. Itu saya jelas loh menyatakan itu loh Pak. Kamu butuh orang lain untuk menjelaskan keimanan kamu. Itu pertanyaan kamu loh. Iya, saya gini aja. Mas gini aja kan sebenarnya kita coba balik ke tema ya. Kan tadi ada beberapa orang bilang saya belajar Al-Quran tapi saya nggak ngerti bahasa Arab. Saya bilang memang saya belajar Al-Quran terjemahannya gitu. Tapi begini, yang perlu kita sepakati menjadi titik parameter belakang kita masing-masing. Pemikir ulung, mohon maaf sebelumnya. Saya lebih nyaman loh Bu dengerin si pemikir ulung menjelaskan daripada Ibu. Kamu nggak compare-compare, kamu nggak compare-compare, kamu nggak mudeng. Kenapa? Dari awal saya bilang, bagaimana kamu menjelaskan keimanan kamu? Saya kok. Iya, saya ada nggak tadi saya dari awal ngomong caranya dia ngomel, aduh luar biasa. Bagaimana? Kamu dari tadi muter-muter, saya sudah bilang kamu jawab aja, tapi kamu tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Kamu jujur aja kalau kamu nggak bisa jawab. Kamu bilang apa? Oh kita harus kita butuh Pak Ustadz. Saya bilang, oh kamu menjelaskan keimanan kamu butuh Pak Ustadz. Kamu menjelaskan keimanan kamu harus butuh Pak Ustadz. Langsung saya bilang apa? Oh kamu kalau hubungan pribadi itu harus dengan ini ya, harus dengan Pak Ustadz ya, harus dengan pengajar-pengajar. Kamu tidak bisa. Silakan. Saya bilang apa? Kamu tidak bisa menjelaskan keimanan kamu. Dari awal saya bilang gitu ya, saya tekankan ya. Kamu tidak bisa menjelaskan keimanan kamu. Tidak bisa menjelaskan keimanan kamu. Artinya apa? Jelas-jelas saya bilang. Kamu mengklaim semua di situ, tapi kamu tidak bisa membuktikannya. 1000 bibir. Dan kamu bilang apa? Oh butuh orang yang lebih mengerti, butuh yang begini lah.
Kamu tidak mengerti keimanan kamu. Gini ya contoh ajaran Itu saya pertanyaan saya ya. Gini ya. Dari tadi saya nanya itu nggak Bang Pemikir. Kamu tidak bisa mengerti keimanan kamu. Itu loh pertanyaan saya dari tadi. Tunggu, itu tadi. Kita tanya Bang Pemikir. Bang Pemikir, tadi saya jawab masalah Al-Quran. Saya kan bilang pada ahlinya. Terus dia menyimpulkan harus belajar dengan ustadz. Ada nggak saya bilang? Ahlinya apa? Sekarang itu kan ustadz salah satu. Ustadz salah satu. Ustadz salah satu. Artinya paham nggak kamu? Pengajar, saya juga sebutkan itu ya. Artinya apa? Saya sudah jelaskan tadi, tegaskan. Berarti kamu untuk bagaimana kamu? Kan udah saya tegaskan loh tadi ya. Untuk kamu menjelaskan keimanan kamu. Tadi saya udah bilang dalam bahasa Inggris. How do you know God if you don't have relationship with Him? Paham? Paham nggak? Saya paham, tapi yang bagaimana kamu bisa menghafal? Kamu tidak punya hubungan pribadi. Artinya yang saya pertanyakan adalah sini. Artinya yang saya pertanyakan di sini adalah apakah kamu mengenal dia secara pribadi? Itu pertanyaan saya, Pak. Paham nggak Anda? Anda nggak mudeng kayaknya masuk pertanyaan saya, arah pertanyaan saya. Ada saya sudah lebih jelaskan dalam bahasa Inggris. Saya dengar, saya memahami pencipta sesuai dengan keyakinan saya. Jadi apa yang saya jawab tadi itulah jawaban saya. Terus kalau ibu nanya lagi harus dengan ustadz apa segala macam. Nah, saya kan udah jawab lagi. Ya, kalau saya mau lebih memperdalam, lebih memahami, karena saya juga manusia. Kamu pun manusia biasa, tidak akan pernah sempurna. Jadi perlu belajar. Begini loh Pak. Kamu Pak nggak paham kayaknya poinnya kamu tadi loh. Makanya saya bilang kamu mengimani aja, tapi kamu tidak mengerti iman kamu. Makanya saya bilang gitu tadi. Mengimani paham nggak sih? Paham nggak pernyataan saya? Kamu nggak paham loh. Padahal dalam bahasa Inggris kan tidak jelas loh. Bagaimana kamu menjelaskan keimanan kamu kalau kamu tidak punya hubungan pribadi, personal relationship gitu loh. Tadi sudah saya kasih contoh loh. Contoh nih, saya ngaku-ngaku nih kenal Pemikir Ulung, padahal saya nggak kenal nih. Terus saya bilang nanti saya dapat ini dari dia, dapat ini, padahal saya nggak kenal nih gitu loh. Artinya apa? Saya tidak mengenal secara pribadi, saya cuma ngaku-ngaku. Itu saya udah kasih tadi contoh loh. Udah jelas loh arahnya kemana pertanyaan saya gitu. Diulang-ulang oleh Kakak Fatul, dia juga nggak ngerti gitu. Bentar. Iya, Pak Ar ini muslim dari lahir atau gimana Pak? Pak Ar. Siapa yang keluar? Dia keluar aplikasi dia tuh. Pak Ar ini muslim dari lahir atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah muslim dari lahir. Oke, berarti Bapak memahami Quran dong? Memahami sesuai apa yang saya pernah pelajari. Sampai maksudnya Bapak pernah ke pesantren atau gimana? Ke pesantren, alhamdulillah pernah. Oke, sekarang saya tanya Pak. Ini kita kembali aja ke topik ya, ke tema. Ya, ini enak dong ngomong kayak gini. Bagaimana caranya Bapak membuktikan ke saya kalau Quran itu firman Allah kepada Muhammad? Bagaimana caranya Bapak membuktikan kepada saya bahwa Muhammad itu nabi yang menerima firman dari Allah? Coba jelaskan sama saya Pak. Ini Bapak ini masuk ke kamar ini jangan ngopi-ngopi Pak. Dari tadi gini bolak-balik keluar masuk keluar. Pak. Aduh, capek deh. Pak. Bapak kemana ini, oi? Ganti pemain aja, ganti pemain. Dari tadi nih. Ditanyain malah ngopi-ngopi. Bapak udah jawab apa mau ngopi di sini? Al-Baqarah ayat 89. Bapak itu bisa download, itu ada di channel YouTube saya. Saya nggak ngerekam Bu ya, ibu, nggak usah nuduh tanpa bukti. Maaf, jangan coba-coba nuduh tanpa bukti ya. Saya nggak ngerekam, saya buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran. Bukan. Nuduh apa? Ibu kan bilang ngerekam, saya nggak ngerekam. Loh, tadi bukannya Bapak bilang saya punya rekamannya, saya punya rekamannya. Jawaban saya pertama. Makan kata sendiri. Kemakan kata sendiri deh. Bacot. Kena deh. Enggak ngerasa tuh. Makan makanan sendiri deh, enggak ngerekam katanya. Kena deh. Saya ngerekam di awal tadi. Sampai sekarang kan saya bilang enggak ngerekam sampai sekarang. Udah Pak, daripada Bapak keluar masuk dengerin saya pertanyaan. Makanya Bapak nggak usah ngerekam, udah ada di channel YouTube saya. Gimana sih Bapak ini? Iya. Buktinya salah satunya ada di Al-Baqarah ayat 89. Udah, sekarang kembali ke pertanyaan. Coba Bapak buktikan Quran itu firman-Nya Allah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 89, salah satunya. Ya dibaca dong. Nah, kalau saya baca lagi keluar lagi, soalnya saya gunakan satu handphone. Makanya saya sebutin aja makanya. Surat sapi betina ayat berapa? Ayat berapa, Pak? 89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran, gitu? Iya. Dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir.
Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Maksudnya gimana nih Pak? Coba Bapak jelaskan. Halo. Pak, Iya, halo. Sudah menguji kesabaranku ya. Nah. Malah aku minum kalpanak loh, aku bunuh diri. Jangan dong, Mbak. Gini. Itu salah Coba satu. dijelaskan. Iya, itu salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an. Loh, iya pertanyaan Iya, saya dari iya, mana saya tahu ini loh. Surat sapi betina ayat 89 ini perkataan Allah, itu dari mana saya tahu? Gitu loh, ini kan perkataan nabimu. Nah, Bagaimana kita mengetesnya? Tadi saya sudah tunjukkan sama teman-teman. kayaknya itu tadi sudah dijawab oleh si Sebentar. pemulung deh. Sebentar, saya tunjukkan dulu bagaimana caranya kita mengetes Alkitab ini firman Tuhan. Kenapa saya tidak percaya kepada kitab Tripitaka, saya tidak percaya kepada kitab Weda, saya tidak percaya kepada kitab Da Vinci Code, kenapa saya tidak percaya kepada kitab-kitab novel, kenapa saya percaya Alkitab? Saya kasih tahu Anda bagaimana cara ngetes Alkitab firman Tuhan. Di dalam Alkitab, itu terdapat 8.362 nubuatan. Nubuatan itu hanya sesuatu yang terjadi di masa depan. Dan itu digenapi semua. 350 diantaranya nubuatan janji mengenai kedatangan Mesias yang pertama. Dan itu ditulis ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Bahwa Yahweh akan menjadi manusia, dilahirkan dari seorang perawan, Yesaya 7 ayat 14. Bahwa kelahiran Mesias itu akan disebut penasihat ajaib, anak yang akan dilahirkan akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa dari kekekalan, Raja Damai, Yesaya 9 ayat 6. Bahwa kelahirannya haruslah di Bethlehem, di Kalima ayat 2, nggak boleh lahir di Mekah, di Jeddah, apalagi di Jakarta. Bahwa dia harus mati, sudah dinubuatkan matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya, Mazmur 22. Itu 750 tahun sebelum hukuman salib ditemukan. Bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, itu juga sudah dinubuatkan para nabi di dalam Yunus. Sekarang pertanyaan saya, kenapa berbicara dalam bentuk nubuatan? Ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab novel. Kitab-kitab novel itu tidak punya nubuatan. Kenapa? Karena Yesaya 46 ayat 10, Yahweh itu bilang begini, Pak, aku itu declare the end from the beginning. Aku sudah ngomong lebih dulu dalam bentuk nubuatan, akhir segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Nah, karena sekarang hanya aku yang bisa melihat masa depan, itu kata Tuhan. Sehingga kalau hal itu terjadi, kamu tahu bahwa bukannya Allah asing yang memberitahukannya kepadamu, melainkan aku sendiri. Itulah sebabnya nubuatan yang digenapi, fulfilled prophecy, adalah salah satu bukti Alkitab ini perkataan Tuhan. Ada salah satu bukti bahwa benar Nabi Yeremia, Yesaya mendapat firman Tuhan. Karena nubuatan yang di Yesaya, nubuatan di Yeremia, nubuatan di kitab Yoel itu digenapi. Di kitab Yoel contohnya, suatu saat Roh Kudus itu akan turun ke atas semua manusia sehingga kami semua bernubuat dan kami semua berkata-kata dalam bahasa roh. Itu digenapi Kisah Rasul 2. Nubuatan bahwa akan ada anak domba yang sejati yang menggantikan kami mati dengan penumpahan darah, karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa, itu digenapi dengan kedatangan Yesus. Ketika Yesus datang, Yahya Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa nanti akan Mesias yang akan datang menjadi raja orang Yahudi, nubuatan ini juga digenapin. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yahweh lah yang berkata, hanya aku yang bisa melihat masa depan. Makanya aku berkata dalam bentuk nubuatan. Lalu bagaimana caranya kita mengetes seorang nabi? Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Jikalau ada seseorang yang mengaku dia nabi dan menerima wahyu daripadaku, maka cirinya ada dua. Pertama, dia harus bernubuat demi nama Yahweh. Dia tidak boleh bernubuat demi nama Allah lain selain nama Yahweh. Yang kedua, caranya kita ngetes dia seorang nabi. Dia nubuatannya harus terjadi. Jika nubuatannya tidak terjadi, maka dia nabi palsu, harus dibunuh. Dengan cara apa? Yeremia 23 ayat 15 mengatakan dengan cara diberi minum racun matinya. Makanya seorang wanita Yahudi untuk ngetes nabimu seorang nabi apa enggak, dia kasih nabimu racun di makanannya. Kenapa? Karena kalau nabimu benar-benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan ngefek. Pada kenyataannya nabimu Muhammad mati kena racun. berarti menurut persepsi ibu yang sesuai isi Alkitab itu, nabi itu nggak bisa mati ya? Tidak boleh mati kena racun. Nabi itu nggak ada yang mati kena racun di dalam Alkitab. Karena Yeremia 23 ayat 15 berkata, cirinya nabi palsu adalah dia akan mati kena racun. Mohon maaf Bu, berarti ibu tahu dari mana kalau Nabi Muhammad mati diracun? Ya, dari ceritamu sendiri dong, dari cerita Nabawiyah. Boleh tunjukkan? Soalnya saya baru tahu loh. Aduh, cuma nera ngerti nabi ini mati diracun kan? Banyak banget ya Pak. Pantes, saya ngerti apa enggak? Ibu ini Ibu Pais ini diam. Saya bertanya. Baca. Di hadis dikatakan begini Pak.
Sekarang aku tanya, di dalam Quran kan dikatakan, kalau nabimu mengada-ngadakan perkataan kami, si kami itu di dalam Quran siapa sih, Pak? Ya, Kami, di dalam Quran itu kami itu siapa? pada utusan Allah, Nabi dan Rasul. Loh, kami. Utusan Allah kok menjadikan langit dan bumi? Yang dalam Al-Quran kan Ibu bahas. Iya, kami itu siapa di apa namanya? Di Quran. Contoh ayatnya boleh, yang ada arti kami misalnya akan mengangkat apa segala macam. Kalau cuma satu kata kami ya bisa menunjuk ke lebih dari satu orang. Ayat-ayat Lebih dari satu orang. Iya. Ayatnya dia nggak tahu udah lah. Oke, saya kasih Anda ya. Surat 66 ayat 12. Ini ayat kesenangan saya loh. Ini ayat favorit saya. Surat apa itu? Surat At-Tahrim dong ayat 12. Dan ingatlah Maryam binti Imron yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam farjahannya atau ke dalam lubang Dia turun dia. kematiannya Mana dia turun? sebagian dari roh kami. Oke, siapa kami ini yang rame-rame meniup farjahannya Maryam? Dia turun. Loh. Dia turun ya. Tahu ada yang turun. Nggak turun, Mbak, nggak turun. Santai lah. Si Bang pemikir Coba ya. siapa di surat At-Tahrim ayat 12 itu? Kami tadi rame-rame kata Bapak ya. Kami adalah rame-rame. Nah, ini siapa ini rame-rame yang meniup farjahannya Maryam? Tunggu ya, saya buka dulu. Ini kamu di mana tuh kayak daerah gunungan banyak angin-anginnya? Lagi di polsek, Bu. Ngapain kok di polsek? Tugas. Ntar lagi buat report loh. Enggak, saya cinta damai kok, tenang aja. Iya. Katanya nggak ngerekam, tapi direkam gitu kan. Yang Itulah saya rekam gitu, tadi, termakan yang saya rekam kata-kata tadi. diri. Enggak, gini Bu, yang Gitu saya rekam loh. tadi. Anda ini lucu. Nggak bukan. ngerekam, tapi kita merekam. Udah selesai ngomong. Yang saya rekam tadi jawaban saya pas Ibu tanya. Karena jangan sampai jawaban saya Katanya nggak dipelintir. ngerekam, Nah, tapi ngerekam. Kemakan sendiri. itu kan jawaban saya yang pertama. Sekarang kan enggak. Ada nggak yang Waduh, sampai sekarang? pinter kali ini bersilat lidah. Pintar kali Anda bibir 1000. Bentar lagi dilapor gitu kan. Wah, santai aja Bu. Ini enggak ada Lapor, masalah. lapor. Ya, tolong di tap. Wah, udah 200.000 likes. Oke, di tap. Iya, udah ini nih. Ayo teman-teman. Tap. Yang di atas nggak bisa tap soalnya. Tapi saya bisa kok, tap-tap ini bisa. Nggak bisa, jangan tap Pak. Teman semua. Jangan tap. Shalom. Kalau di atas. Iki polisi loh, polsek. Sopo ngerti iki Kapolri? Iya, polsek Bapak polsek nanti Pak. Kapolda mana, Pak? Polsek nanti. Sulawesi Selatan. Sulawesi, Manado. Sulawesi Selatan. Apa yang paling kaya? Makassar. Oh, iki daerah Zoom. Cocok iki Orang Jawa Pak. Bukan Bu, Bugis, campuran Bugis. Bapak kok kayak gemetar-gemetar sih suaranya Pak, udah makan belum Pak? Mangan DC Pak. Mangan sih. Boleh tadi kirim makanannya Bu ke sini. Oh, tenang Pak. Polsek mana? Tinggal kasih tahu. Biringkan aja. Iya. Kasih tahu polsek mana gitu. Biringkan aja. Nanti kan saya kasih tahu sama ininya ke Pak Kapolsek. Itu anggotanya lapar. Ini anggotanya Tamrin ayat berapa Bu? Anggotanya lagi debat agama Pak, bukan jaga keamanan. Bukan debat. Ini bukan debat Pokoknya Bu. Sulawesi Selatan jarang kejahatan. bagi- Mungkin kejahatannya nyolong kambing. Jadi itu anu. Ini sepi. ini bukan debat, bagi saya ini berbagi ilmu. ilmu. Tiktokan. Itu kan Banyak kok di luar sana yang lebih parah. Ya, ini kan Itu berbagi kan ilmu. loh. Joget Itu salah ya. Joget-joget Apa dengan jangan? seragam polisi terus joget. Oh, saya nggak ada joget-joget, Bu, boleh tadi chat DVD saya. Nah, kita kan mau berdiskusi. Itu aku sudah tahu Pak. tapi kok Itu kami itu siapa? Tahrim ya, jangan surat tamrin. Surat tamrin itu jalan deket-deket Jalan Tamrin. Tamrin. mana nih Surat suaranya tamrin itu ting. nganu Pak, setelah surah Gajah Mada. Sebelumnya surah Muhammad Yamin. Kok sulit banget dong golek surah At-Tahrim. Pak, Bapak tahu nggak surah At-Tahrim surah 66? Tak kasih tahu nomornya 66.
lapor, Pak. Lama banget kok Bapak itu golek surat tahrim. Kabar. Pak, ini sampai lebaran monyet loh, Pak. Enggak. Kan Pak, kok suwi tenan Pak? Nah, kata kami itu adalah Allah mengutus malaikat Jibril. Loh, kami itu satu orang apa rame-rame? Kami itu utusan Allah. Dengerin dulu Bu ya, saya bacain. Dari surat At-Tahrim ayat 12. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Maryam binti Imran yang menjaga kehormatan dan melindunginya dari perbuatan keji. Maka Allah memerintahkan Jibril agar meniup di balik celah pakaiannya. Maka tiupan itu sampai ke rahimnya. Maka Sebentar. Bapak tahu enggak kata yang dipakai di situ farjaha? Farjaha itu apa, Pak? Ya loh. Bapak katanya orang pesantren, Bapak belajar bahasa Arab nggak? Bu, arti dari Al-Quran itu ada arti Indonesia. Nah, dari Ya, arti Indonesia itu farjaha. ada. Enggak, saya enggak tanya arti Al-Quran. Saya tanya kata farjaha. Lah, belum dijawab yang satu kok nanya lagi. Farjaha itu apa? Suwi menehi aduh, di polisi kok lelet gini loh. Ini pantes, ini laporan mesti nggak berlanjut. Iya, makanya Aku menengahi. Orang capcus. Rawani. Orang laporan. Aku rawani karo polisi. Laporan nyolong ayam dilengke seminggu. Pantes ini kejahatan orang. iya. Indonesia Raya di polisi kayak begini kok lelet. Makanya penyidikannya itu lelet, Bu Sofi. Penyidikannya Itu. lama sekali. Ini kalau ada pemerkosaan nggak capcus ditangkap siapa yang memperkosa. Iya. Sampai ini mutar-mutar golek, baik. Tunggu. Minta ampun. Kok bahasnya ke profesi ya? Kok apa hubungannya profesi dengan agama ya? Saya tanya. Ya makanya Bapak Lelet. dong tunjukkan polisi Indonesia Tunggu, gini ya Cepat orang-orang gesit. gini ya orang-orang Harus Kristen. cepat gesit, tanggap, cepat Ya sudah, gesit. sudah. Sekarang Pelan, teman-teman, kita harus pelan-pelan. menghormati Lah, katanya- Pak polisi kata- Indonesia katanya- Raya. katanya anak Sangat Tuhan. menghormati Anak Tuhan kok main- buat Sofiatul, Komali Anak Tuhan dikasih kok polisi. Oke, masa sekarang didikan anak Tuhan kayak gini? yuk kita memang anak Tuhan lah. Bapak anak siapa? Anak setan. Saya anak manusia. Loh, kalau saya anak Tuhan. Ya anak Tuhan. Loh, kalau udah anak Tuhan berarti anak setan. Kalau saya anak raja, Pak. Saya anak raja, Pak. Makanya anak Tuhan, anak raja. Anak raja. kita itu. Iya. Kami ini anak raja, makanya Trengginas tanggap cepat. Rengginas. Iya. Loh, Pak. Kayak Nah, Bapak iya. kalau lihat duit 10 juta di depan mata langsung bus wet. Masa polisi kalau lihat duit kok capcus cepet begitu golek ayat Quran lemot. Cerita diri sendiri Bu ya kalau lihat duit langsung dilep. Iya, saya jangan- tuh kerja cepet. jangan makan samain- cepet, jangan jalan samain- cepet. jangan samain Saya sama kerja orang, Bu. cepet, Pak. Saya Jangan samain saya- sama orang. Saya itu jalan cepet, belajar cepet. Anda kasih saya pelajaran apa saja cepet saya, Pak. Saya jual apa saja dari mulai Katanya- yang fisik, katanya- yang nggak ada fisiknya, cepet. Katanya umat hafalan, kok nggak hafal sih Pak? Jadi heran aku. Umat hafalan surat Hmm. tamrin, yo surat tamrin. Itu tamrin ini kan sebelah surat Gajah Mada. Sebelumnya surat Muhammad Yamin. Sebelahnya Kuningan. Yang surat Tasahri mau diganti jadi surat tamrin gitu loh. Coba kembali ke daerah asal. Aduh aku pengen ngentut baju ini kepuluh puyuh aku. Saking nono pojok lucu nih kalau ini gemes. Masya Allah. Apa ini loh? Nono polisi. Masya Allah. Ini loh, gemes aku. Ojo. Santai Pak Kiki. Nono polisi. Akhirnya sambil kerja loh. Yang aku ning Indonesia tuh bapak tak golek tak jiwet. Dia nyambi kerja loh, Pak. Ya udah balik aja ke sini Bu, ketemuin saya. Saya ongkosin kok kalau berani. Ngongkosin dadasmu. Emang Berani nggak? Berani nggak? Duit piro kowe? Pak, saya berani, Pak. Pak, saya berani, Balik ke tema, Bang. Saya berani, Pak. Ongkosin ya. Ya udah kirim KTP-nya Jalan-jalan, di Pak. DM. Kirim KTP-nya di DM. KTP Saya aku kesini. gak duwe KTP. Aku DM. Buang jauh-jauh. Aku Indonesia Raya itu wis ra gelem aku. Mah. Sekarang jawab pertanyaan saya, Pak. Di surat Tahrim tadi, siapa kami yang meniup farjahannya Maryam? Itu malaikat Jibril yang diutus. Kan tadi Malaikat sudah saya jawab. Jibril. Lah Iya. malaikat kok wani-wani ini loh niup vaginanya Maryam. Coba itu Maryam, Bapak
ketika Jibril itu datang kepada Maryam, Jibril datang dalam bentuk manusia laki-laki sempurna, betul? Ya terus aja dulu, Bu. Oke, Jibril datang dalam bentuk manusia laki-laki sempurna. Berarti maksudnya Jibril itu punya lato-lato, betul kan? Malaikat itu berbeda dengan manusia, Bu. Iya, saya sudah tahu. Malaikat itu si Jibril datang menjadi manusia laki-laki sempurna. Betul? Surat 19. Betul? Kok 19? Katanya Maryam sih, tak cek mana. Enggak, Jibril tadi loh. Kan datang dalam bentuk manusia laki-laki sempurna. Betul? Di hadapan Maryam, Jibril jadi manusia laki-laki. Betul? Ya. Surat 19 ayat 19, cari. Surat 19. Coba surah 9. Makanya Quran iki yo sapa sing nyusun iki mabuk yo. Cerita kok temebiar ning dinding. Cerita iki kok tersebar di mana-mana gitu loh, Pak, sampai mumet aku di Quranmu. Cerita Maryam mau tersebar ning dinding, mau jadike satu surah. Cerita laporadul kayak ngene. Oh, yang dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ayat 17-nya. Maka Maryam mengadakan takbir dari mereka di sopo ya jelas iki. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan Maryam ini ya, dalam bentuk manusia yang sempurna, betul? Surah 19 ayat 17. Wah, ini kalau manusia sempurna ini bisa masuk unsur pidana nih, undang-undang pelecehan nih. Betul, Pak. Si Jibril ini datang dalam bentuk laki-laki, betul? Aduh, iya terus. Iya terus. Lah terus tadi kok tiba-tiba si laki-laki asing ini datang ke kamarnya Maryam, tiba-tiba mau meniup vaginanya Maryam. Nah, aku tak gablok. Siapa kamu beraninya masuk ke ruanganku tiba-tiba aku disuruh buka celana dalam langsung mau ditiup-tiup wajah aku. Kurang ajar iki Jibril. Ini pelecehan, Bu. Berarti pemahaman ibu tentang seksual loh, Pak, di dalam Quranmu ini. Kenapa Jibril yang menjelma menjadi manusia laki-laki sempurna ini kok mau meniup vaginanya Maryam? Aduh. Itu bagaimana ini Pak Polisi? Ibu percaya kan kata mujizat? Ibu percaya kan kata mujizat? Farjahannya. Memangnya Maryam ini wanita rendahan? Ada laki-laki. Oke, saya jawab, Bu ya. Jibril nakal. Jibril ini memang nakal loh, Pak. Oke, saya jawab, Bu ya. Sudah dijawab. Apakah mau meniup wajahnya Maryam? Meniup dalam arti apakah di dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa dia meniup langsung ke vaginanya secara spesifikasi? Iya, meniup farjaha. Tuh, Bapak lihat tuh farjaha iki opo. Surat 66 ayat 12, kembali ke surat Tamrin tadi. Setelah surat Gajah Mada. Surat Tamrin ayat 12 tadi menyatakan kami tiupkan ke dalam farjahanya Maryam. Farjaha itu apa, Pak? Kemaluan. Kayaknya dia belum pernah bikin buat BAP ini kayaknya nih. Ini sih jangan nyerang-nyerang profesi, nggak boleh, jangan nyerang-nyerang profesi, nggak boleh teman-teman, jangan Pak, jangan maaf ya Pak ya, sudah punya istri maaf, belum? Saya minta maaf, Bu, kalau memang ada kata-kata salah yang saya salah sama Bapak ini. Sudah saya ampuni, sampai sudah saya maafkan. Ya makanya jangan. Emang ini lebaran apa maaf-maafan? Sekarang saya tanya, Pak, Bu. Bapak farjaha itu artinya apa? Bapak kalau lulusan pesantren, berapa tahun Bapak di pesantren? Farjaha itu kemaluan, Bu. Kemaluan. Vagina. Maksudnya lubang kemaluan, betul? Iya. Nah ini kok tiba-tiba Jibril datang dalam bentuk manusia laki-laki terus meniup lubang kemaluannya Maryam. Loh, memang Maryam ini wanita apaan, Pak? Kalau saya tak gablok ini Jibril. Oke, saya jawab, Bu, dengan pemahaman saya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, nantinya tolong dikoreksi kalau Ibu berbeda. Coba dari pandangan Bapak kalau saya aparatur negara, tiba-tiba ada laki-laki asing masuk mau membuka celana dalamnya Maryam terus mau meniup vagina atau lubang kemaluannya Maryam. Lah itu bagaimana secara hukum di Indonesia itu bagaimana? Saya nggak akan samakan dengan hukum yang ada di sini. Akan jelaskan sesuai apa yang ada dijabarkan dalam Al-Quran dan pada zaman itu. Oh, pada zaman itu orang boleh bebas meniup-niup farjah seorang perempuan, begitu? Nah, makanya saya mau jelasin dulu, Bu, sesuai pemahaman saya. Enak. Berarti zaman abad ke-7 itu belum dijelasin, langsung nyimpulin. Niuplah farjah aku. Silir. Abad ke-7 boleh loh, farjahnya perempuan. Belum dijawab, udah nyimpulin aja. Luar biasa. Luar biasa. Bapak ini bagaimana? Ya sudah, bagaimana? Coba saya kasih Bapak waktu 3 menit. Ya udah, kalau berdasarkan pemahaman saya, Bu ya, Jibril diutus
oleh Tuhan menyerupai laki-laki, ini tidak langsung kayak mungkin istilah kotornya ini ngangkang terus langsung Ini ditiup. kok yang ngantri banyak banget toh ya di bawah. Bu, ke koma lainnya. Jangan ke koma saya, males saya. Sana ngantri banyak banget yang kene. Emangnya sini BPJS apa ngantri di sini bawa sembako? Dan lanjut Pak. Astaga. Ke koma lain. Ngantri banyak banget di bawah. Pusing saya. Ini bukan BPJS, ngantri sembako. Sabar, Ada koma Pak. lain. Kata tiup meniup itu Bu, dari pemahaman saya tidak selamanya meniup langsung sesuai apa yang ada. tidak Misalnya langsung ditiup meniup ke langsung. Jadi pakai selang, enggak, gini, saya pakai tiup sedotan. sesuatu dari arah, misalnya satu arah. Ditiupnya Itu dari kan satu katanya- arah. Itu kan meniup juga istilahnya. Kalau kita meniup Aku sesuatu, bayangke loh sih sama Jibril mlebu ning kamare Maryam. Gimana coba Pak, maksudnya ditiup dari satu arah itu bagaimana? coba Ibu menghadap ke tembok tanpa mendekatkan mulut Ibu ke tembok. Coba tiup. Pasti Saya suruh niup se- tembok. ya itu enggak, maksudnya itu kan Ibu bertanya, itu contoh. Heeh. Itu searah. Emang kalau meniup ada berlawanan arah ya Pak? Meniup ada berlawanan arah Pak? Enggak, maksudku Di meniup. mana meniup searah Pak? Masa meniup berlawanan arah? Membelakangi gitu? Itu mengentutin Pak. Ini apa ini? Ada meniup berlawanan arah. Misalnya Ibu berada di balik tembok, terus yang satunya di balik tembok. Itu kan halang, berarti di balik arah. Pak, mereka kalau terpisah meniup tembok. berlawanan Kalau itu arah namanya kentut. Enggak, saya enggak bilang ya. Itu meniup tembok namanya Pak. Kalau meniup berlawanan arah namanya kentut. Saya biasa kalau kentut berlawanan arah. Berlawanan arah Saat Pak. kayak sampean prep gitu loh Pak. Pantesan enggak selesai-selesai. Oh, iya. Pantesan enggak selesai-selesai giliran dia yang Kembali menceramah, lagi, aku orang tadi disuruh diam. membahas tiup-meniup Enggak, gini, farjah gini. loh. Tadi ini Dengerin dulu, Bu. dari topik loh ini. Iya, dengerin dulu. Topiknya Quran kok jadi farjah. Di giliran dia yang ngomel, orang disuruh diam. Giliran orang baru keluar 1-2 kata, langsung deh tuh diborongin. Hebat kan, hebat anak. Gimana? Bapak Hebat sudah anak Tuhan. kayaknya ahli ini dalam tiup-meniup farjah. Coba saya mau tahu Pak Polisi Ar. Sekarang Dari mula mau Singkatan ahli lah, dari mau apalah. Arif Rahman Hakim. Coba. Bapak ini bikin malu polisi deh. Ini nama pendeknya Pak tunggu, Ar. Pak, saya bikin Nama malu apa? panjangnya Ar. Jangan gitu. Bang Atina, tolong jangan bawa Saya cari ini akun Anda. Saya cari akun jangan Anda. bawa profesi, jangan nyebutin cari akun profesi Anda. di sini teman-teman. Hati-hati Jangan ya. jangan. Saya cari Jangan, akun Anda. jangan. Jangan sampai Jangan menyerang profesi, tolong ya, tolong. jangan sampai saya cari Tolong akun Bang Anda. Arjuna, Saya pakai begitu, cyber, saya pakai cyber, hati-hati. Jangan sampai Cari. Silakan Anda meneror saya dan saya mengancam nggak akan saya. teror. Silakan. Saya nggak akan teror. Iya, silakan teror. Makanya Ini kan tolong. bentuk teror. Iya, makanya Silakan, Bang. tolong jaga bicaranya. Anda kan berilmu, berakhlak dan beragama. Nah, Sudah Pak, fokus ke surat Tamrin. Ini pertanyaan saya. Tadi Bapak Giliran. meniup satu arah itu gimana maksudnya? giliran ngatain orang aja Ar, melayu. nama pendeknya, nama panjangnya Ar. Coba jelaskan sama saya, jangan fokus ke Arjuna, fokus ke saya. Fokus Back topik ke aja, saya. Pak. Jelaskan tiup-meniup farjah ini. Nah, kalau berdasarkan pemahaman saya, Bu ya, meniup itu tidak mesti harus mendekatkan mulut ke misalnya ke vaginanya. Nggak mesti. Oh, Dia jadi kan beda malaikat. jauh. Dia kan malaikat. Oh, Apakah jadi ada orang yang tiupannya kenceng gitu? itu kan sudah dijelaskan di surah itu, tidak ada penjelasannya spesifikasi, dia langsung menyodorkan mulutnya. Ya, kalau seperti itu kan saya Berarti juga pasti. meniupnya dari jauh. Iya, pemahaman saya, Bu ya. Mohon maaf kalau Tapi salah. Maria buka celana dalam enggak Pak ketika ditiup? Memang di surah ayat At-Tahrim itu ada jelasin dia buka celana? Loh, kalau nggak dibuka, gimana ditiup farjahannya? Kan yang ditiup farjahannya. Yang ditiup celananya apa farjah? Nah, Berarti gini loh, kalau Pak. dia buka, Coba oke. kalau Maryam pakai Gini. celana dalam, sebentar. Itu kan dia mau menciptakan Isa, betul? Ini kan Ya, betul. bicara penciptaan Isa toh, kelahiran Isa toh. Nah, ini celana dalamnya kagak dibuka. Bapak itu kalau berhubungan seksual dengan istri Bapak pakai celana dalam bisa enggak itu Pak Aduh. jadi anak? Bu, beda berhubungan dengan meniup. Jangan itu ibu lagi yang nyeleneh. Sebentar. Pak. Nah, ini Maryam pakai celana dalam terus farjahnya ditiup. Nah, Isa ini masukin ke kondi, Pak. Gini, ibu kan percaya dengan kekuasaan Tuhan. Oh, sangat percaya kalau di Ya, sini enggak ada makanya. tiup farjah. Makanya kalau ibu percaya dengan kekuasaan Tuhan, apapun bisa terjadi. Pak, kalau tip lilin jauh-jauh bisa nggak Pak? Kan tinggal kun fayakun. Ngapain pakai acara tiup meniup dari jauh? Kalau tiup lilin bisa nggak jauh-jauh Pak? Tiup lilin. Iya, tiup lilin kan dari jauh. Meniup ya meniup. Meniup dari jarak jauh bisa nggak Pak? Lilin ya meniup. Bisa nggak tuh? Jangan disamain tiup lilin ya, Bu. Yang Itu namanya kan meniup malaikat. pasti jarak dekat Pak. Masa Saya meniup bilang, dari tembok? Kalau meniup dari tembok bukan meniup Pak. Kalau utusan Tuhan, apapun bisa terjadi karena Tuhan yang mengutus. Ngapain jauh-jauh nyamperin Pak? Kalau kayak gitu ditiup dari surga aja Pak. Memang. Tiup dari surga. Jibril ini memang Kalau dari surga bukan Jibril. Gak usah jauh-jauh.
ke dunia gitu. Tip dari surga Pak, udah tip dari surga wes. Jibril, sini kamu mesum ya, kepalamu nih. Malaikat itu Bu tidak boleh disamain dengan manusia. Pasti Ibu paham dengan itu. Malaikat tidak bisa disamain dengan manusia. Tip dari surga ya udah, tip dari surga. Katanya kan bisa jauh-jauh. Jibril ini memang mesum, sukanya sama vaginanya Maryam. Mau tiup-tiup sini, Bril, kepalamu mana Bril? Tak antem meneh Jibril, Ben. Iki mesum iki, sukanya tiup-tiup wajah. Ini loh lagu-lagu nanti bisa jadi ganti nanti lagu ulang tahun, tiup lilinnya, ganti nanti lagunya lama-lama Pak. Gara-gara ini. Lo kok malaikat disamain dengan manusia tiup lilin? Berarti malaikat meniup wajahnya Maryam dari jarak jauh. Jauhnya berapa meter? Kan nggak dijelasin di situ Bu. Nggak dijelasin. Loh, gini Bu, saya mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa menyimpulkan dia dari jarak jauh dan kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa dia langsung meniup ke vaginanya, nggak bisa. Loh, karena kita ada bukti. Di surat Tamrin itu dikatakan dan kami tiupkan ke dalam farjahnya Maryam. Ya pasti jelas dekat. Oh jauh dekat sama aja kok Pak. Yang pasti kan ke dalam lubang kemaluan. Betul? Nah itu pemahaman Ibu. Kalau pemahaman saya beda. Nah itulah yang membuat perbedaan pemahaman. Dan kami tiupkan ke dalam farjah atau vaginanya Maryam. Lah yang Bapak pikirkan itu apa? Coba Bapak mikirnya gimana ini? Maryam ditiup-tiup ini bagaimana nih tiba-tiba ada laki-laki ini Jibril bukan dalam bentuk malaikat loh ya, dalam bentuk manusia laki-laki yang sempurna, punya lato-lato. Nah, terus ngapain Jibril ini tiba-tiba masuk ke kamarnya Maryam, suruh Maryam buka celana mau ditiup-tiup farjahannya. Ayo coba Jibril mesum tabok meneh. Ntar Jibril nyanyi loh, bukan tiup lilin lagi loh. Nyanyi Jibril ntar. Tiup kayak gini jadi yang jorok ini ya, Melisa YouTube masuk tiup pekinya. Iki pemirsa iki pikirannya jorok lo kalian. Suaranya Bu Sofia tuh kecil masa sih? Besar kok Bu, besar. Namanya tiup jarak dekat Pak, nggak pernah kata tiup jarak jauh loh Pak. Benar loh. Iya, saya kan berbicara malaikat Mbak ya, mohon maaf. Udah lah Pak, pokoknya si Jibril ini. Nah, kira-kira malaikat turun ke bumi mau ngapain sih Pak? Rame-rame. Lah, kalau Mbak bertanya ngapain malaikat ke bumi, terus ngapain Tuhan ke bumi? Gini loh Pak logikanya, kalau dia ke bumi, kata Bapak tadi kan malaikat dari jarak jauh gitu kan. Ngapain dia ke bumi Pak? Langsung aja dari surga ditiup sama Allah. Kan ada kata mengutus. Tuh kan? Nggak nyambung Bapak ini. Nah. Di mana-mana meniup itu deket Pak. Meniup itu deket. Oke, sekarang kami itu siapa Pak? Kami di surat Tamrin tadi siapa Pak? Ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Katanya kami itu rame-rame. Itu dekat Pak. Bu, malaikat Jibril itu bukan cuma satu, mohon maaf. Direkam ini. Enggak, saya nggak rekam. Saya nggak rekam. Cuma satu. Oh, Jibril itu kembar. Loh, Jibril itu ada kembarannya Pak? Ya aku kayak ngerti loh, Jibril itu kembar. Jibril bukan cuma satu Pak. Aku juga orang ngerti Jibrilnya kembar. Aduh, Jibril adalah Pak, kami yang meniup farjahnya Maryam ini. Jadi ini rame-rame. Ada berapa laki-laki ini yang meniup farjahnya Maryam? Ngopi meneo sampai kini mau tak gaplok. Baru kali ini loh aku bisa menggaplok seorang polisi. Balik, aku dipanggil bose, dipanggil Pak Kapolda. Maaf Pak Kapolda Sulawesi Selatan. Coba anggotamu tiktokan jam kerja. Potong gajinya ya Pak. Potong gajinya sekarang juga. Potong tititnya. Bukan potong gajinya. Pak. Aduh, halo. Polisi ki koyo ngene to ya. Bapak lagi kerja dia. Setahun nih. Sebentar saya nyusul Pak, sebentar saya nyusul. Sambil kerja ya Pak? Sudahlah Pak, Bapak kerja aja. Ya, mohon maaf. Bapak kerja aja Pak. Nanti malah salah ngomong lagi. Ya, Bapak saya turunkan aja daripada nanti Bapak gaji potong. Selamat bekerja ya Pak. Oh, iki ono. Iki ono wong edan double book ini kabeh males aku. Tak golek sing waras sithik. Iki Ibrahim ya, kamu kalau naik ke sini kamu gila, saya tendang kamu. Coba kita lihat ini. Mungkin ini dia yang waras, Nirmala Azalea. Ini namanya bagus, saya suka. Nirmala itu mengingatkan saya pada kisah Sirik dan Juwita. Betul. Istilah bobo. Nirmala, apa kabar Cah Ayu? Oh, nyambung-nyambung. Jadi kelamaan nunggu di bawah iki Nirmala, Pak.
rak koneksi. Sudah Pak Ar, kamu tuh jangan tiktokan. Oh, dikon kerja nangkep maling kok malah tiktokan. Itu mungkin yang mesti apa kamu enggak connect kalau itu enggak internet. Ya? apa kalau di dalam tafsirnya itu Jibril itu jadi Isa. Jibril jadi Isa. Iya, itu di tafsir itu kecil. Itu. Coba ya, iki jenengane sing Di Quran. Olivia. Kalau koncoku jenengane Lisa. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdebatan, diskusi yang hangat luar biasa. Pasti teman-teman memiliki penilaian terkait apa dan materi yang disampaikan oleh kedua belah pihak mengenai Quran dan juga mengenai kekristenan, termasuk Allah ya, Allah Kristen Islam. Nah, firman Tuhan terus akan berlaku bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang yang menyalahpahami, mempertanyakan, tetapi harus dengan lemah lembut dan sopan, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalehanmu, kamu membungkam mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan soroti sebelum kita meladeni umat Islam. Mendudukkan pokok masalah atau pokok doktrin pengajaran itu secara berbeda. Allah dalam kekristenan dan Islam itu berbeda, keyakinan berbeda, konsep cara berbeda, walaupun selalu diajarkan bahwa kita ini rumpun semitik ya. Jadi tetap berbeda. Berbeda bukan untuk memperkerucut kondisi semakin keruh, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai perbedaan. Dikasih oleh Tuhan, semoga kita dapat memetik poin-poin yang disampaikan. Pertama, mendudukkan masalah itu penting. Kedua, mengenali ajarannya dengan baik, siapa yang mengajarkan. Dan yang ketiga, kita harus dapat memilih mana yang benar di antara kedua narasumber. Kalau kamu membahas Alkitab, yang wajib kamu dengar adalah apologetik Kristen. Tetapi kalau kamu membahas Quran, setidaknya kita dapat belajar dari para ustadz, karena mereka yang belajar itu, walaupun kita dapat membaca literatur-literatur yang bertanggung jawab sebut. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga diberi wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.